Manajer Manchester United, Erik ten Hag, mengungkapkan kekecewaannya kepada ofisial menyusul hasil imbang Manchester United dengan Southampton pada hari Minggu. Pelatih Belanda mengkritik ketidakkonsistenan wasit Liga Premier setelah kartu merah kedua Casemiro musim ini, memaksa timnya untuk menerima 1 poin melawan tim tamu di Old Trafford. United kesulitan untuk menciptakan peluang melawan tim Southampton yang ngotot, yang saat ini berada di posisi terbawah klasemen Liga Premier. Pada menit ke-34, Setan Merah melihat nasib buruk menimpa, setelah Casemiro mendapat kartu kuning karena mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap pemain Southampton, Carlos Alcaraz. Setelah keputusan awal diambil, ofisial VAR, Andre Mariner, menyarankan wasit Anthony Taylor untuk meninjau insiden tersebut di monitor pinggir lapangan. Wasit kemudian memutuskan pelanggaran menjadi kartu merah, meninggalkan Manchester United untuk bermain dengan 10 orang selama sisa pertandingan. Pada akhirnya, Ten Hag sangat marah dengan keputusan untuk mengeluarkan Casemiro, dengan gelandang Brasil itu dikeluarkan saat melawan Crystal Palace pada bulan Februari. Manajer Manchester United juga mengeluh tentang kemungkinan penalti yang menurutnya merugikan timnya. Nah, yang menurut saya inkonsistensi, berarti pemain tidak tahu lagi apa kebijakannya, kata Ten Hag. Saya pikir semuanya sudah berakhir. Maksud saya, Anda lihat kemarin, Leicester versus Chelsea, kemudian VAR tidak dilibatkan. Hari ini dilibatkan dan kemudian ada 2 situasi penalti, tetapi mereka tidak dilibatkan. Saya pikir yang pertama bagi saya adalah handball yang jelas, jadi apa kebijakannya? Casemiro bermain di liga-liga Eropa dalam lebih dari 500 pertandingan dan dia tidak pernah mendapat kartu merah. Tapi sekarang, di EPL, dia mendapat 2 kali, tambah Ten Hag. Dia bermain tangguh tapi dia bermain fair, juga dalam hal ini dia bermain fair. Sama seperti melawan Crystal Palace, jadi sangat bisa diperdebatkan. Hasil imbang tersebut membuat Manchester United berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris. Dengan 50 poin dari 10 poin di belakang Manchester City yang berada di posisi kedua tetapi dengan 1 pertandingan tersisa. Manchester United telah memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas kartu merah Casemiro saat melawan Southampton, dengan sang gelandang akan melewatkan 4 pertandingan berikutnya. Pemain Brasil itu sekarang akan melewatkan perempat final Piala FA melawan Fulham, perjalanan Liga Premier ke Newcastle, kunjungan Brentford, dan pertandingan dengan Everton. Secara total, dia akan diskors selama 8 pertandingan sejak pergantian tahun. Setelah peluit penuh waktu, Ten Hag yang frustrasi menyatakan perasaannya dalam konferensi pers pasca pertandingan di Old Trafford. Ten Hag berpotensi dijatuhi denda dari FA karena menuduh wasit Taylor mempengaruhi permainan. Menurut Manchester Evening News, pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, meninggalkan Old Trafford dengan croup setelah tim bermain imbang melawan Southampton. Dalam pertandingan menghibur yang memiliki 27 percobaan, dari kedua belah pihak digabungkan, berakhir tanpa gol yang membuat kedua tim kecewa. United mungkin lebih bahagia dari kedua tim karena mereka bermain lebih dari 1 jam dengan 10 pemain setelah Casemiro dikeluarkan dari lapangan menyusul tackle-nya terhadap Carlos Alcaraz. Di akhir babak kedua, Garnacho mendribel bola di kotak penalti Southampton. Kyle Walker-Peters melakukan tackle yang sangat baik untuk menghalau bola keluar. Saat melakukan tackle, bek kanan lawan menginjak 1 pergelangan kaki Garnacho dan mencederainya. Garnacho terlihat sangat kesakitan sebelum akhirnya diganti oleh Fred. Mengetahui bahwa pemain berusia 18 tahun itu meninggalkan stadion dengan croup, jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan kaki itu. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa pemain tersebut sangat kesakitan dan bisa absen selama beberapa minggu. Dengan skuad yang tipis di lini serang,
berpotensi kehilangan pemain sayap selama beberapa minggu mungkin bukan kabar baik. Manchester United tidak mampu mengamankan ketiga poin dalam hasil imbang tanpa gol melawan Southampton di Old Trafford. United tertinggal 1-1 pada menit ke-34 ketika Casemiro diusir keluar lapangan oleh Anthony Taylor. The Red Devils, bagaimanapun, memasang pertahanan yang bagus di babak kedua untuk menahan pemain lawan dan mendapatkan poin berharga untuk memperkuat tempat mereka di posisi ketiga. Pusat dari hasil bagus United melawan Southampton adalah Bruno Fernandes. Kapten United itu memiliki 73 sentuhan bola, menunjukkan kerja kerasnya dalam membuat dirinya siap menerima umpan. Dia membuat 9 recovery dalam penampilan pertahanan yang cerdik darinya. Dengan absennya Fred dan Marcel Sabitzer, Fernandes bermain di posisi nomor 8 dengan Jadon Sancho dalam peran playmaker. Fernandes menyelesaikan 4 bola panjang untuk membuat United unggul dengan cepat dan mengurangi tekanan. Dia memenangkan 3 duel ground dan berhasil menyelesaikan 2 dari 3 dribble yang dia coba. Pemain berusia 28 tahun itu juga mencatatkan 2 umpan kunci dan dengan demikian menciptakan 2 peluang besar, salah satunya bisa memenangkan pertandingan untuk Setan Merah. Playmaker United itu seharusnya bisa mencetak gol dan meraih kemenangan United. Tendangannya terbang melewati Gavin Bazunu yang tak berdaya sebelum membentur tiang. Erik ten Hag berbicara tentang peran baru Fernandes sebelum pertandingan dan menyatakan keyakinannya bahwa pemain Portugal itu dapat memikul kewajiban barunya. Ten Hag berkata, "Kami telah melihat pada Kamis malam betapa bagusnya Bruno bertindak di posisi nomor 8. Dia taktis, sangat cerdas, dia bisa memainkan peran itu." Manchester United sering mengambil pendekatan pinjaman untuk membantu beberapa anak muda yang menjanjikan merasakan sepak bola senior. Klub-klub ini menggunakan kompetisi EFL Championship sebagai liga untuk memberikan waktu bermain kepada anak-anak muda mereka dan membantu perkembangan mereka sebelum memutuskan masa depan mereka. Setan Merah memiliki banyak pemain dalam daftar pendek mereka untuk masuk ke tim utama di masa depan. Salah satunya adalah Joe Hugill, striker dan mesin gol yang sudah dibandingkan dengan kapten Inggris, Harry Kane. Sensasi berusia 19 tahun itu telah membuktikan kemampuannya untuk skuad muda Manchester United. Dia bergabung dengan tim Liga Nasional Altrincham dengan status pinjaman pada Januari, tetapi terus muncul untuk tim U21 Manchester United. Mempertimbangkan rekor mencetak golnya untuk tim yang lebih rendah, Setan Merah sedang melihat prospek pinjaman Championship untuk sensasi berusia 19 tahun itu. Hugill bergabung dengan Manchester United dari Sunderland pada 2020 dan bisa bergabung dengan mantan timnya di musim panas dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. The Black Cats akhirnya bangkit dan mungkin mencoba kembali ke Liga Premier. Oleh karena itu, peminjaman di Stadium of Light musim depan dapat membantu Hugill dan perkembangannya. Erik ten Hag sangat ingin melihat Hugill berkembang menjadi bintang tim utama. Mereka ingin dia mendapatkan pengalaman bermain sepak bola papan atas dan kembali ke klub setahun kemudian. Dan Sunderland, tempat Amad Diallo bersenang-senang, mungkin menjadi tujuan yang menarik. Ten Hag mungkin merencanakan jalan untuk Hugill, seperti yang dia lakukan dengan Alejandro Garnacho, yang telah menjadi pemain reguler tim. Pemain Argentina itu bisa menandatangani kontrak baru dalam beberapa minggu mendatang dan akan menginspirasi pemain seperti Hugill. Miliarder Ineos, Sir Jim Ratcliffe, semakin percaya diri memenangkan perlombaan untuk membeli Manchester United, mengalahkan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar. Menurut The Times,
Ratcliffe telah meminta keahlian Sir Dave Brailsford untuk merekrut tim profesional kelas dunia yang akan menjadi ujung tombak mengambil alih United. Direktur olahraga Ineos dipahami telah membuka percakapan dengan praktisi terbaik di kelasnya dalam perekrutan, analisis, ilmu olahraga, dan infrastruktur lapangan pelatihan, area di mana United tertinggal dari pesaing domestik dan Eropa selama 18 tahun Glazers sebagai pemilik. Menurut The Times, selain Ratcliffe dan Sheikh Jassim, ada pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya, yang juga lolos ke tahap kedua proses penawaran untuk United. Penawar telah diundang ke Old Trafford dalam beberapa hari dan minggu mendatang, di mana mereka akan dipresentasikan oleh pejabat klub tentang aspek-aspek klub. Perwakilan dari orang-orang seperti Ratcliffe dan Sheikh Jassim juga akan mendapatkan kesempatan untuk menilai sendiri berapa banyak yang dibutuhkan untuk membangun kembali Old Trafford. Jurnalis Duncan Castells melaporkan bahwa tawaran Sheikh Jassim telah mendapat restu dari Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, dan Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Seperti Sheikh Jassim, Emir Qatar adalah penggemar United. Namun ada ketakutan yang nyata di antara penawar bahwa Glazers tidak mau melepaskan kendali klub. Diperkirakan ada pertikaian di antara Glazer bersaudara. Satu pihak terbuka untuk keluar dari kancah sepak bola Inggris, tetapi Avram dan Joel Glazer masih menyimpan keraguan untuk melepaskannya.